tidak ada alasan untuk tidak berubah. Ya, Anda harus berubah mulai saat ini juga, apapun ya kondisinya, apapun keadaannya, apapun keuangan kita, Anda harus lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Insya Allah akan ketemu dengan sesuatu yang baik. Iya, ada beberapa perubahan-perubahan di dalam hidup ini yang terpenting kita harus menciptakan sebuah passion terlebih dahulu. Passion. Apa sih bakat kita? Yang kemarin mungkin kita bekerja di perusahaan, ya kita sebagai mungkin seorang IT dan lain sebagainya. Mungkin bisa di rumah juga yang dikerjakan seorang IT itu seperti apa, ya membuat program-program dan lain sebagainya itu bisa Mas Waleh ya. Berarti ya Sesuai dengan passionnya dulu ya. Soalnya nek menurutku ya kalau kita mau berubah juga nganui Bapak apa emang passion tuh ya dibutuhkan gitu. Iya. Karena soalnya nek nggak punya passion, kita nggak punya passion tuh ya meh berubah meh ngopo gitu loh. Iya, seperti Mas Waleh dulu belum menemukan passionnya, hanya ikut sana kemari itu. Ya artinya hanya senang-senang saja. Misalnya waktu itu Ikut Bapak training cuman nonton nonton gitu. ya, kemudian sepak bola juga begitu ya, meskipun sudah jadi pemain PSIS junior gitu. Tapi kan nggak dilanjutkan. Padahal saya tahu bahwa ketika itu dilanjutkan terus menerus, insya Allah jadi Mas Waleh waktu itu. Mungkin passionnya kurang. Tidak passionnya kurang. Akhirnya ya sudah sakar PDW. Tapi ya emang kayak dulu itu kayak misal videografi ya. Dulu kan baru kenal videografi tuh SMA, lihat masnya ngedit tuh, lihat tuh kok susah gitu, ketone nite gitu, terus ngeditnya lama kan. Bapak nek suruh ngedit sampai seharian maghrib baru selesai, padahal Bapak mintanya dari jam 9 pagi. Lah itu ini kok malas, tapi dalam diri tuh kok aku ya seneng gitu loh tentang video, terus akhirnya ya mau nggak mau belajar. Ya itu yang disebut dengan passion itu sendiri. Jadi passion itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan giroh kita, apa ya istilahnya itu, ya bakat kita itu sendiri ya, bakat kita kemana gitu. Nah, Mas Waleh ini termasuk juga yang telah menemukan ya jati dirinya, bahwa ternyata mereka punya bakat untuk membuat video, bahkan sebagai pilot ya. Pilot drone. Tapi udah luar biasa, nggak semuanya bisa karena punya keahlian khusus gitu. Sukanya ke sana. Padahal dulu saya nggak tahu ini anak ini mau kemana. Sepak bola juga bisa, olahraga juga bisa, renang juga gabungan gitu ya. Lelep gitu. Tapi semuanya dicoba, akhirnya ketemu dan termasuk juga jago. Padahal jurusan Mas Waleh itu apa? Ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam. Tetapi ternyata ngedit video sangat luar biasa dan sangat cepat sekali. Pada waktu itu saya tes juga ya di Kalimantan ya. Kalimantan mengadakan pelatihan di sana, training di sana. Begitu ya, paginya itu kita training, sore itu sekitar habis maghrib itu sudah jadi editan itu dan sangat luar biasa. Ini yang saya pikir ini yang bakat, maka teman-teman semuanya kaget waktu itu pemirsa ya dengan bakatnya. Ya karena tiap hari belajar, terus karena suka ya belajar ya. Tapi itu yang harus ditekankan juga belajar terus menerusnya itu harus continue itu. Saya juga dulu begitu, waktu dulu pernah jadi satpam itu Mas Waleh ya. Bingung saya ya, waktu itu bingung lihat komputer itu uang ngelir, karuan juga pingin, kelihatannya wah kalau saya seperti staff itu maka nanti wah senengnya minta ampun gitu. Tapi kok komputer itu sesuatu yang canggih, sesuatu yang sangat luar biasa waktu itu, ada Lotus 1, 2, 3 dan itu susah ngoperasional komputer itu sendiri. Nah, alhamdulillah karena saya punya kemauan yang sangat keras sekali, daya juang saya juga alhamdulillah saya mencoba untuk membangkitkan diri saya biar tidak seperti dulu lagi. Akhirnya saya mencoba ya kuliah sana, kemudian alhamdulillah waktu itu kuliah UT, Universitas Terbuka. Unter. Wah, 5 tahun nggak lulus. Akhirnya saya pindah
dan coba-coba ikut tes di Undip. Alhamdulillah itu keteropong. Dan malah Keterima. Alhamdulillah meskipun bertahun-tahun juga. Saya lulus S1 di Fakultas Ekonomi itu ya hampir cuci gudang. Karena cuci gudangnya 7 tahun, 6 tahun alhamdulillah saya lulus. Dan itu menjadi momok. Lama sekali. 6 tahun. Mau di DO. Setahun lagi di DO. Dan ini momok di ekonomi itu memang studi pembangunan waktu itu. Wah, saya minta ampun juga. Nah, tapi Bapak kayak gitu kan ya punya tujuan toh untuk ke situ kan jadi kan kalau punya tujuan ini kadang ya bisa saya pengen merubah nasib waktu itu. Jadi awalnya nggak bisa, awalnya tidak bisa komputer ternyata alhamdulillah saya bisa komputer karena punya tujuan. Iya, punya tujuan yang jelas itu. Inilah kita harus paling tidak mencari passion kita. Waktu itu kan saya menjadi seorang satpam, tetapi itu bukan passion saya. Akhirnya saya dikira aneh oleh orang-orang yang teman-teman yang lain itu. Ini pemikirannya loncat-loncat, pemikirannya tidak karuan-karuan, berseberangan karena memang passion saya tidak di situ. Jadi for your information nih, Pak Darwito ini dulu seorang satpam ya. Alhamdulillah dengan kemauan yang gigih akhirnya bisa merubah itu sebenarnya. Besok kita dengan kebiasaan itu akhirnya begitu kita menemukan passion, menemukan bakat kita, akhirnya ya alhamdulillah kita belajar. Berarti tadi ada ini ya, ada passion, terus harus terus menerus ya, termasuk terus juga komitmen itu juga, terus ada target juga ya, sama ada tujuannya ya, itu paling enggak pertama itu kita harus memiliki sebuah passion sendiri, kemudian memiliki komitmen yang gigih, kemudian targetnya harus jelas, saya harus lulus, dengan lulus nanti harapan ke depan mencari pekerjaan lebih mudah lagi, biar lebih cakrawala pemikirannya juga lebih luas lagi, dan targetnya itu kapan? Waktu itu saya kuliah itu sudah usia sekitar 30 tahun, ekstensi waktu itu ya. Kalau sekarang itu mandiri. Nah, saya target paling enggak 35 tahun harus lulus S1. Dan alhamdulillah Mas Waleh, dengan kemauan yang gigih, tidak pernah menyerah, ya, tujuannya juga jelas, komitmen pada diri kita bahwa kita bisa berhasil, akhirnya alhamdulillah lulus. Hampir DO tapi. Terus tadi yang keempat apa, Bapak? Ya, paling tidak yang keempat itu jangan menyerah itu sendiri. Jangan menyerah. Iya. Berarti kalau ilmu sepak bola itu ngeyel. Ya. Terus bagaimana bisa menguasai bola? Karena setiap perubahan itu pasti tadi kembali lagi ada rintangan-rintangan. Ya, ada penolakan di pikiran-pikiran kita. Terus juga dari lingkungan juga kita pasti ada itu. Nah, itu yang keempat tadi yang penting jangan sampai menyerah. Jadi harus diulang terus, karena bisa itu karena biasa karena pembiasaan. Berarti kesimpulan pada video kali ini adalah tidak ada alasan untuk tidak berubah. Ya, Anda harus berubah mulai saat ini juga, apapun ya kondisinya, apapun keadaannya, apapun keuangan kita, Anda harus lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Insya Allah akan ketemu dengan sesuatu yang baik. Karena kalau tidak berubah ya mending mati kan. Iya. Percayalah bahwa ana inda zoni abdi, aku mengikuti prasangka hambaku. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi tahu kesimpulan dari berubah atau mati, bisa tulis di komen, dan juga kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen juga. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar bermanfaat. Oke, sekian dari kami. Tetap semangat. Salam bangkit.